Jadi saya selalu sambil berguru begini. Sebenarnya syarat utama jadi karyawan itu bukan skill dan keahlian. Syarat utama ya. Skill keahliannya mungkin syarat nomor dua, nomor tiga. Jadi apa syarat nomor satu? Syarat nomor satu sederhana. Mau diperintah orang lain. Setuju nggak? Jadi, yang namanya kita jadi karyawan, berarti kan kita harus tunduk pada perintah pengusaha. Ya, pengusaha mewakilkannya ke siapa? Ke bos, ke atasan kita. Ya, sebagai wakil daripada owners untuk mengatur pekerjaan. Jadi dia bisa dia diperintah oleh orang. Karena memang ada orang-orang yang dia itu nggak suka diperintah orang. Ada. Nah, orang yang seperti ini menurut saya nggak cocok jadi karyawan. Cocoknya jadi juragan. Iya, maka orang-orang kayak gitu yang nggak bisa disuruh-suruh orang. Ya, kamu bisnisnya buka usaha sendiri atau dagang. Bebas. Tapi sebenarnya tidak benar-benar lepas karena sekelas Pak Tommy pun dia disuruh-suruh atau diperintah sama siapa? Bukan. Udah di sini udah jelas. Customer kan? Betul Pak. Customer. Nah, jadi kalau customernya nggak puas, nggak akan beli lagi produk. Jadi kita harus memenuhi customer maunya. Jadi sebenarnya paradigma ini yang harus ditanam. Nggak ada manusia yang benar-benar merdeka. Yang benar-benar merdeka cuma Tuhan. Ya, dia nggak. Yang benar-benar merdeka cuma Tuhan. Kalau kita masih sebagai makhluk, kita nggak merdeka. Owner sekalipun nggak merdeka. Paling tidak dia harus tunduk pada istrinya. Atau tunduk pada customer kan gitu. Ya. Pada pasar, market. Kalau kita nggak bisa mengakomodir kebutuhan pasar, tutup perusahaan kita. Nggak akan bisa. Nah, itu yang pertama yang selalu saya tanamkan. Pertama ke anak muda. Karena mereka tuh masih, ya idealismenya kadang-kadang. Bukan nggak boleh punya idealisme. Tapi harus konteksnya di mana dulu gitu dipakai. Terus yang lain gini, kan pasti setiap orang punya cita-cita karir. Oh, saya 5 tahun lagi pengen jadi manajer, 10 tahun lagi pengen jadi manajer. Saya bilang ya, kalau kita punya visi seperti itu bagus. Karena kalau orang punya tujuan, berarti memang kita sebuah kapal yang jelas mau menuju kemana. Daripada kita nggak punya tujuan, artinya seperti kapal yang nggak jelas mau menuju pelabuhan yang mana. Itu yang pertama. Oke, itu pertama harus punya visi dulu. 5-10 tahun lagi mau jadi apa. Tapi untuk mencapai gimana? Kita harus punya skenario. Dan satu hal yang harus dipahami, kalau saya menganalogikan atau memberi perumpamaan itu kepada orang lagi sekolah, Pak, ada nggak sih orang diluluskan oleh sekolah tanpa pakai ujian? Saya selalu balikin, kamu kalau nanti punya anak, kamu eh, berani masukin ke sekolah yang nggak ada ujiannya, ujung-ujung dilulusin? Ya enggak lah, katanya kan nggak jelas nih anak saya pinter apa kagak. That's the problem. Sering kita ini paham masalah itu, tapi untuk kehidupan kita sendiri, dalam pekerjaan kita sendiri, kita mengharapkan. Contoh gitu, bicara ujian itu sebenarnya dalam arti luas. Dalam kerjaan ya, kan selalu ketemu masalah. Nah, sekarang tinggal kita ngelihat masalah itu sebagai apa? Sebagai beban yang harus dihindari. Atau sebagai peluang untuk maju. Kalau masalah itu kan ibarat anak sekolah dikasih ujian, Pak. Anak kerjain ujian. Lulus nggak lulus, ya yang penting kerjain dulu. Nggak lulus kan masih diberi kesempatan ujian perbaikan. Ya, di sekolah. Apalagi gurunya baik. Udah mau belajar lagi nanti ujian. Dalam pekerjaan sering begitu. Kita dikasih masalah. Justru kita ini bertumbuh karena punya masalah. Gitu. Itu yang selalu saya tenang pada anak-anak. Jadi mulai sekarang kita harus merubah mindset yang Bapak bilang tadi, mindset. Kita melihat masalah itu sebagai beban atau sebagai peluang untuk kita improve diri kita. Nah, kalau kita improve,
Akan tercapai nggak cita-cita kita 5 tahun? Pasti. Jadi seminar motivasi jadinya gitu ya. Nah, kita pun senior begini berarti nggak punya visi, masih ada visi kan? Ya, paling tidak visinya masuk surga lah Pak. Ya kan? Hanya berbuat baik, ya bermanfaat kepada orang. Visinya udah visi akhirat. Ya. Kalau udah orang senior dan semua kan ada masanya ya. Nah, ada yang bilang gini ya sampai umur 40 maka kamu nyari dunia supaya keluarga kamu sejahtera. Lewat dari 40 jangan lupa pikirin akhirat supaya ya nggak ada yang orang hidup terus katanya pasti ada gilirannya udah kan ya. Ada gilirannya tinggal pertanyaan kamu udah punya bekal apa menuju nanti menghadapi yang di atas bahwa kebaikan atau keburukan sharing aja Pak